warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wal ali was sahbi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik, pertolongan dari Allah, atas segala kesempatan, kesehatan, keamanan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada subuh kali ini kita bisa berkumpul kembali di dalam Masjid At-Thayyib yang kita cintai ini. Maka mudah-mudahan harapan kita dengan sebab perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan dosa guru-guru kita. Yang sakit Allah angkat segala penyakitnya, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa memanjangkan umur kita di dalam kesehatan dan ketaatan kepadanya. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah, serta Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebetulnya yang mengisi pada subuh ini yaitu guru kita, Guru Ahmad Fauzi. Namun karena ibu beliau yang meninggal, karena ibu beliau meninggal, maka beliau pulang kampung berhalangan untuk mengisi kajian subuh ini. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Allah senantiasa melapangkan hati beliau dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa ibu beliau, dan juga ibu beliau Allah terima di sisinya, dan juga segala amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ditempatkan di sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni digolongkan dan dikumpulkan dengan orang-orang saleh, dengan para anbiya was-shalihin, dan juga nanti di hari kiamat kita dikumpulkan bersama para orang-orang saleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat fardu subuh Masjid At-Thayyib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau tidak salah malam-malam hari ini nanti, yaitu malam Jumat, kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Maka kalau tidak salah malam ini, malam Jumat pada maghrib, kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, atau yang dikenal bahasa kita dengan bulan Maulid, bulan Maulid. Beda-beda tuh. Ada yang menyebutnya bulan Maulid, ada yang menyebutnya bulan Maulud, ada juga yang menyebutnya, khususnya orang Banjar, bulan Mulut. Ya, bulan Mulut. Rasa-rasanya yang pas dan yang realnya bulan Mulut itu namanya. Yang kira-kira kenapa? Karena mulut kita ini dapat datang terus, makan terus. Dalam malam ini acara di Masjid At-Thayyib misalkan, malam besok silahkan ke sana, malam besoknya di masjid sana, malam besok di rumah sana. Datang terus, dapat datang terus, sebulanan akan memasak tidak buat. Awal utama maulud terus, mulut kita dapat jatah. Hal inilah luar biasa di antara keberkahan bulan Maulid atau bulan Mulut. Jangankan hati kita ataupun ilmu kita, bahkan mulut kita pun selalu dapat jatah juga, kebahagiaan kita. Ini luar biasa. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan sebab karunia dan rahmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita semua, fa bidzalika falyafrahu,
kamu dengan demikian itu hendaklah kalian bergembira. Maka Ibnu Abbas di dalam tafsirnya menafsirkan bifadlillah wa birahmatihi itu adalah sepaling tinggi, sepaling mulia karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad bergembira menyambut bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri di dalam Qasidah Burdahnya, ya akramal rusuli kunna akramal umami. Sebab Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia, maka kita umatnya pun otomatis akan menjadi umat yang paling mulia dibanding dengan umat-umat yang lainnya. Semuanya diberkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat yang mulia karena sebab Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia. Dan juga di dalam satu tahun ada 12 bulan, baik di dalam bulan Hijriah ataupun di dalam bulan Masehi. Khusus di dalam bulan Hijriah ada 12 bulan. Maka rasa-rasanya bulan yang paling afdal, bulan yang paling mulia itu adalah bulan Rabiul Awal. Bulan yang mana di dalamnya dilahirkan sosok insan yang mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kenapa? Karena tidak akan ada kemuliaan pada bulan Ramadan kalau tidak ada orang yang terlahir di dalam bulan Rabiul Awal. Tidak akan ada kemuliaan sejarah peristiwa Isra wal Mi'raj di dalam bulan Rajab kalau tidak ada seseorang yang dibagikan dari Muhammad yang Allah lahirkan di dalam bulan Rabiul Awal. Mungkin tidak ada kemuliaan ibadah haji di dalam bulan Dzulhijjah kalau tidak ada orang yang membawa risalah yang terlahir di dalam bulan Rabiul Awal. Maka apa? Intinya adalah sesuatu yang senantiasa berhubungan, bersambung, berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Maka diri kita insyaallah akan senantiasa dimuliakan oleh Allah kalau diri kita senantiasa bersambung dengan baginda Nabi Muhammad. Bagaimana? Yaitu dengan cara kita kerjakan apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad, apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad, dan dengan cara kita memperbanyak sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka momentum kita menyambut bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, kelahiran insan yang paling dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang mesti kita lakukan pertama kali adalah niat. Apa niat kita? Niat dari malam pertama hadir Maulid sampai selesai bulan Maulid sudah ada jadwal 30 malam. Malam pertama hadir undangan di sini, malam kedua hadir undangan di sini. Ini bijakah? Oh berarti ini ada malam ke-13 kosong. Berarti di sini aku perlu memasak di rumah di sini. Ini kan perlu memasak lagi. Kenapa? Karena sudah full undangan. Apakah itu yang kita inginkan? Bagus. Nah, hadir Maulid. Cuma bahasa ulama kita, coba deh. Kita sendirian ketika sedang hadir di Maulid, coba kita tanya betul-betul hati kita, apa kira-kira tujuan aku untuk hadir Maulid ini? Apakah hanya sekedar yang ingin kita dapatkan dalam nasi kotaknya, dengan nasi bungkusnya, ataupun dengan apa bahasa kita? Biasanya orang kalau di rumah-rumah ataupun di masjid Maulid bergantung, ada duit bergantungnya kan. Duitnya ataupun telurnya biasanya itu yang pakai apa? Pakai pohon pisang itu, batang pohon pisang. Apakah yang kita harapkan dan yang kita inginkan adalah cuma itunya? Maka kalau itu yang kita niatnya, itu yang kita tuju, rasa-rasanya yang untuk hanya perut kita, rasa-rasanya
yang untung adalah hanya perut kita. Tapi kita tidak menafikan bahwasanya orang yang hadir maulid senantiasa mendapatkan barakah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang betul. Tetapi yang perlu kita koreksi, yang perlu kita muhasabah, introspeksi diri, apakah perayaan maulid yang senantiasa kita adakan, kita agendakan, kita hadirkan di dalam diri kita di dalamnya, apakah itu hanya sekedar ritual tahunan saja? Apakah itu hanya sekedar rutinitas tahunan saja yang mesti kita hadir di dalamnya, yang mesti kita rayakan agenda ataupun acaranya? Kata para ulama, cukup sebenarnya cukup kalau kita hanya hadir di satu maulid, itu sangat-sangat cukup untuk kita mentauladani dan mencontoh akhlak ramai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perlu, ini yang sering dan banyak yang terjadi. Cuman ini adalah sebagai motivasi bagi kita semua. Apa ini? Ketika dilaksanakan acara perayaan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum selesai agenda perayaan Maulid, belum. Tapi apa tiba-tiba ketika panitia dia bagi kue ataupun bagi nasi kotak, dia buka nasi kotaknya atau kue yang ada di dalam kotaknya itu, dia makan pakai tangan kiri. Nah ini yang sangat-sangat prihatin. Yang kita rayakan adalah perayaan Maulid, hari kelahiran sosok yang mulia yang menjadi suri tauladan sebagai uswah berpasangan kepada kita semua. Maka kira-kira apa manfaat ketika kita hadir di dalam bulan Maulid? Ketika kita masuk ke dalam masjid yang kita gunakan, kita tidak tahu apakah terjadi masuk kaki kanan atau kaki kiri. Ketika keluar masjid, apakah terjadi keluar pakai kaki kanan ataupun pakai kaki kiri. Nah ini yang menjadi betul-betul yang perlu kita perhatikan. Wabil khusus kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena kita yang sudah terbiasa, pasti kita sudah hafal tata cara, aturan, sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan momentum bulan Rabiul Awal ataupun bulan Maulid ini agar kita lebih banyak mencontoh dan mengerjakan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita pertolongan sehingga kita betul-betul menjadi umat Nabi Muhammad yang betul-betul mencontoh dan mentauladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita sudah masuk di dalam bulan Agustus ya, Masehiyah. Berarti sini acara tanggal 16 ya, peringatan Maulid. Pak, tanggal 16. 21 ya? Oh, sebelum berarti sesudah 17 Agustus, ya kan? Nah, yang mana sebentar lagi kita akan menemui dengan 17 Agustus. Apa biasanya 17 Agustus? Kemerdekaan. Ya, upacara biasanya gitu kan. Setelah itu apa? Lomba. Nah, ini luar biasa. Bulan Agustus bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Maka bagaimana ini? Ya kan bulan Masehiyahnya Agustus, bulan Hijriahnya Rabiul Awal. Maka bagaimana caranya kita bisa menjalankan ataupun merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan yang dibanggakan dan diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira tinggal syahadat baik ada lomba ya? Ada lomba? Ya, biasanya ada. Mesti ada yang bulannya. Maka ini perhatian penuh kepada panitia, jangan kepada panitia yang mengadakan acara lomba. Yang mana kita lihat lomba tersebut untuk apa? Untuk memeriahkan atau bergembira di hari kemerdekaan negara kita. Betul niat tersebut, tetapi niat yang betul harus disertai dengan cara yang betul. Agar tujuan kita sampai.
Jangan sampai di akhir perlombaan niatnya untuk apa? Bergembira atas kemerdekaan negara kita, yang mana ini bertepatan dengan bulan Maulid. Panitianya mengadakan acara lomba makan kerupuknya berdiri. Ya Allah. Nah ini yang menjadi perhatian kepada kita semua. Kenapa? Karena jelas di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah makan ataupun minum salah seorang dari kalian dalam keadaan berdiri. Ini jelas. Tapi tiba-tiba ternyata panitia perayaan Maulid syarat ikut lomba makan keropok itu harus berdiri, tangan di belakang, ya kan? Ini yang berdirinya ini. Makanya sebagian tidak ada tempat yang makan itu duduk, namanya bukan makan kerupuk, tapi mancing kerupuk. Nah kan, habis itu apa, talinya diikat di jempol, biasa begitu. Jadi tergantung gitu. Nah, ini ya nggak masalah pakai kursi gitu kan. Ini kenapa? Karena di sana ada perayaan kebahagiaan yang kita lakukan bersama-sama. Jangan sampai di sana terdapat penyakit di hati bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi di antaranya apa? Dulu, tahu sekarang rasa-rasanya kita tidak pernah lagi melihat sekarang ini. Bahkan sekarang pun fatwa dari MUI itu tidak boleh ada lomba tersebut dirayakan di tempat kita. Apa itu? Yaitu lomba laki-laki main bola ataupun main futsal pakai daster ibu-ibu. Nah ini luar biasa. Ada biasanya gitu ya. Main bola laki-laki tapi pakai dasar ataupun pakai gamis perempuan ibu-ibu. Nah ini kenapa? Karena di sana penyerupaannya itu yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga hendaknya kita hindari sesuatu hal-hal yang membazir, ya, yang berlebihan. Itu yang patut kita hindari. Seperti apa misalnya? Seperti lomba tepung. Nah biasanya berbaris dulu orangnya pakai piring kecil, ibu-ibu biasanya sih, misalkan yang di belakang ini apa? Menatai piringnya. Ini salah-salahnya kakak rumah masalahnya. Nah ini mubazir. Baik melawati biasanya apa? Konsumsi makan lomba terus begitu maksudnya. Artinya apa? Kalau kita ingin mencari sesuatu yang rapi, yang asyik, yang menghibur, banyak kok sesuatu yang dibenarkan oleh agama ataupun syariat kita. Nah, cuma hal-hal beginian itu yang perlu kita perhatikan. Yang itu yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena yang panitia ini kira-kira kecil atau orang tua? Kira-kira? Yang pasti orang tua. Kemudian yang ikut lomba anak kecil atau orang tua? Juga anak kecil. Artinya apa yang kita tanamkan daripada lomba yang kita agendakan itu anak kecil akan ikut. Dikira mereka itu boleh dalam agama. Dia tidak tahu karena kita yang mencontohkan. Nanti ketika mereka udah tua, ketika mereka udah dewasa, mereka yang akan menjadi panitia, maka mereka juga akan membuat agenda lomba yang demikian. Sebagaimana yang kita contohkan, ini namanya ilmu turun-temurun. Maka jangan sampai yang kita wariskan, yang kita ajarkan kepada anak-anak yang ada di kampung kita, di tempat kita, yang kita ajarkan adalah sesuatu yang kurang layak untuk kita pertontonkan, yang kurang layak untuk kita ajarkan, yang kurang layak untuk kita perlihatkan kepada mereka. Mereka masih kecil, ya dikira ini yang mengerjakan orang dewasa, kira boleh-boleh saja. Sebetulnya itu kurang layak untuk dikerjakan oleh kita semua. Oke. Kemudian baru kita masuk lanjut. Ini iklan tadi itu bilang baru berdiman itu. Mau parak sudah lah ini kan apa sih. Ini biasanya kalau mengisi kajian itu kemudian mengisi maghrib pada maghrib itu ada batasan waktu. Kalau ada bisa sudah stop gitu kan. Mau tidak mau bahasa kita ada bisa itu jadi rem. Tapi kalau kajian pada subuh ajar zuhur jam berapa tuh?
Siap punya orang bu? Ya, orang siap. Harus kita sedikit melanjutkan asal bacanya, melanjutkan kajian kitab kita Nashah wal Syukai. Dan kitab karya daripada Syekh Muhammad Nawawi Al-Ghazali Al-Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal muqalatu salisah, perkataan yang ketiga. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Man dakhala al-qabra bila zadin, siapa orang yang masuk ke dalam kubur bila zadin tanpa bekal. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur tanpa bekal? Apa bekal kita masuk ke dalam kubur? Minal amali shalih, yaitu daripada amal saleh, perbuatan yang baik, perbuatan taat yang kita kerjakan selama di dunia. Itu bekal yang kita bawa ketika kita masuk ke dalam kubur. Maka kalau kita masuk ke dalam kubur tanpa membawa amal saleh, maka annama raqibal bahra bila safinatin, maka seakan-akan dia bagaikan mengendarai kapal di atas lautan. Mengendarai apa ya? Bagaikan orang yang berenang di atas lautan tanpa menggunakan kapal ataupun tanpa menggunakan pelampung. Yang artinya apa? Ini orang kemungkinan besar bisa tenggelam. Di mana? Di lautan tersebut. Maka kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Man mayyit fi qabrihi illa al-ghariqil mugawwis." Tidaklah mayit di dalam kuburnya melainkan seperti orang yang tenggelam yang meminta tolong. Nah, ini di antara kecerdasan sifat patanah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara kecerdasan beliau? Nabi pandai mengkiaskan, mengumpamakan ataupun menganalogikan sesuatu yang tidak masuk dalam akal manusia, sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh panca indera kita, maka Nabi kiaskan dengan gambaran yang lain agar memudahkan kita untuk memahami. Siapa yang tahu keadaan di dalam kubur? Kecuali orang-orang yang sudah masuk ke dalam kubur. Tapi Nabi gambarkan begini loh kata Nabi. Orang dalam kubur itu perumpamaannya bagaikan orang yang tenggelam di lautan. Kalau kita membayangkan orang yang tenggelam di lautan, kira-kira bisa terbayang? Bisa. Karena kita mengetahui hal keadaan tersebut, walaupun kita tidak pernah tenggelam. Tapi kalau kita melihat keadaan dalam kubur, ada yang tahu? Ada yang pernah melihat? Tidak ada. Maka Nabi mengumpamakan, menggambarkan, mencontohkan keadaan di dalam kubur. Nabi contohkan dengan keadaan orang yang tenggelam. Ini biar apa? Biar dia memudahkan kita untuk memahaminya. Tapi perlu ingat satu, dalam bahasa Arab perumpamaan ini namanya tasbih. Tasbih itu apa? Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain agar orang lain mudah untuk memahaminya. Itu tasbih penyerupaan. Biasanya yang diserupai itu lebih apa maksudnya? Lebih dahsyat daripada yang menyerupai. Atau bahasa kita objeknya. Objeknya itu lebih dahsyat daripada subjeknya. Objeknya apa? Objeknya orang yang berada di dalam kubur. Subjeknya orang yang tenggelam. Ini orang yang berada di dalam kubur itu lebih dahsyat, lebih mengerikan ketimbang orang yang tenggelam. Artinya orang yang tenggelam saja sudah mengerikan keadaannya, apalagi orang yang ada di dalam kubur.
Jadi orang dalam kubur ini diserupai lagi dengan orang-orang gelap itu hanya sekedar memudahkan kita saja untuk memahami keadaan orang yang ada di dalam kubur. Bukan berarti orang dalam kubur itu sama persis kayak orang gelap. Tidak. Itu lebih lagi bahasa itu begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sih keadaan orang yang tenggelam itu apa? Apa yang dibutuhkan yang diperlukan oleh orang yang tenggelam? Apa kira-kira? Kira-kira yang dibutuhkan apa? Pelampung. Oh, pelampung. Apalagi kira-kira? Ini misalkan ada orang tenggelam begitu kan, kemudian apa Pak Toyo misalkan lewat pakai kapal, melihat ada orang tenggelam, tolong Pak. Jadi kata Pak Toyo disamperin lah. Ini saya ada ongkos 50 kilo. Ini saja yang saya kasih kata Pak Toyo. Kira-kira mau nggak dia? Hah? Nggak mau pasti. Atau Pak Toyo bilang ini saya ada 11 rumah, rumahnya 3. Nah, perdana baru dibikin. Ini saya surat rumah aja yang saya kasih. Mau menerima? Nggak mau lah. Kalau mau betul ini orang manusia atau bukan gitu kan? Udah mau mati pikirnya masih saja harta dunia. Tiba-tiba datang Pak Ketua lagi bawa warna pabrik kapal. Kata Pak Ketua ini saya punya janda anak 1 tapi kaya. Mau ini? Nggak mau gitu kan? Jadi satu-satunya yang dibutuhkan dan diinginkan oleh orang yang sedang tenggelam itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan dia. Apa? Bisa pelampung ataupun batang pohon gitu kan, biar dia bisa biar dia tidak tenggelam, pokoknya sesuatu ataupun tali biar dia diangkat ke permukaan apapun itu. Nah, maka begitulah kata Nabi keadaan orang di dalam kubur. Apa keadaan orang di dalam kubur? Yang dia perlukan itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan dia di alam kubur. Apa sesuatu yang bisa menyelamatkan dia di alam kubur? Kalau dia orang tenggelam dia perlu pelampung. Maka kalau orang di dalam kubur pelampungnya adalah amal soleh. Kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi keadaan orang yang ingin tenggelam saja, bukan dalam bentuk orang yang tenggelam. Itu kalau ditawarin pas 50 kilo mau? Nggak mau. 100 kilo nggak mau. Kenapa? Tambah berat kan pasnya tambah tenggelam dia. Kan begitu. Sertifikat rumah kecil. Coba mobil kontainer gitu kan tambah tenggelam ya, tambah berat. Tapi kira-kira kalau kita yang ditawari Pak Toyo begitu selesai pengajian subuh ini, kira-kira mau? Ibu-ibunya ditawari ini saja ada baju-baju emas gitu kan, 1 batang 1 orang, 1 batangnya ya terserah 10 kilo aja gitu kan, nggak banyak-banyak, 10 kilo aja. Kira-kira ambil nggak? Ambil nggak? Ambil lah, ya kan? Karena kita perlu, karena kita ditawari, kita nggak minta, kita nggak tulis, ambil karena kita perlu. Tiba-tiba ada di antara jamaah Masjid Al-Taib setelah pengajian subuh ini nawarin misalkan mobil kontainer saya tanya pakai Ustaz itu ada ini kuncinya mau kira-kira ambil nggak? Ya ambil. Kenapa? Karena kita saat itu sedang memerlukan. Tapi keadaan orang yang meninggal dunia mereka tidak perlu itu. Bukan itu yang mereka perlukan. Maka begitulah keadaan orang ataupun kita yang sedang hidup dibandingkan dengan orang yang sudah meninggal yang berada di alam kubur. Apa yang kita inginkan dan kita butuhkan saat ini daripada harta benda dunia itu sebetulnya tidak diinginkan oleh orang penghuni kubur. Bahkan kebalikannya, apa yang mereka butuhkan bagi penghuni kubur itu ternyata yang tidak banyak dibutuhkan oleh kita yang sedang hidup di dunia. Terkadang kita tidak butuh terhadap sholat, makanya dia tidak mau sholat. Terkadang kita tidak butuh untuk mengeluarkan zakat, makanya dia tidak mengeluarkan zakat. Tapi ternyata ketika dia meninggal dunia, pertama kali masuk ke dalam kubur, saat hidupnya di dunia dia kira itu tidak dia perlukan, tidak dia butuhkan, ternyata itulah pertama kali yang dia perlukan. Itulah yang pertama kali dia
dia cari. Dan selama hidupnya dia mengira mobil yang mewah itu yang saya perlukan selama hidup di dunia ini. Tapi ternyata ketika dia pertama kali meninggal dunia, hartanya, anaknya, istrinya, mobilnya, rumahnya, semuanya itulah yang pertama kali yang akan meninggalkan dia. Kalau kita umpamakan sama halnya seperti bayi yang masih berada di dalam apa? Di dalam perut ayah, kan? Perut ayah kan? Wah, dia jauh tinggal diberikan zamannya, gitu kan? Perut ibu, gitu kan? Perut ibu, apa yang umpamanya? Kira-kira, menurut takut. Yang paling berharga, yang paling mahal, yang paling dibutuhkan oleh bayi yang ada di dalam perut, apa kira-kira itu? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Paling diperlukan oleh bayi MBG. Wah, belum ada lagi MBG dalam perut, belum ada dapurnya. Apa kira-kira yang diperlukan untuk dia bisa bertahan hidup dalam perut apa? Cuma maksudnya yang paling penting itu adalah yang menjadi apa? Jalan makan dia. Apa? Tali jepang, tali busan ibunya. Itu selama dia berada di dalam perut ibunya, yang dia perlukan adalah itu tali itu jangan sampai putus. Dengan pusat dia, begitu, jangan sampai putus. Tetapi ternyata lihat, ketika pertama kali bayi itu keluar dari rahim ataupun perut ibunya masuk ke alam dunia, belum dibersihkan badannya, masih berlumuran dengan darah, dengan air ketuban ibunya, yang pertama kali dihilangkan dari tubuhnya kan tali pusat yang dia anggap selama di dalam perut. Itulah yang berharga, itulah yang saya perlukan. Maka begitulah keadaan kita ketika hidup di dunia. Terkadang apa yang kita perlukan daripada rumah yang bertingkat, kemudian mobil yang berkilat, rumah yang bertingkat-tingkat, istri empat beradanya. Terkadang itulah yang pertama kali ketika kita meninggal dunia yang dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak memerlukan itu lagi. Baik ketika lahir di dunia, apakah dia masih bersandar dan perlu kepada tali pusat ibunya? Oh, tidak sama sekali. Makanya itu yang pertama kali dipotong ataupun dihilangkan dalam dirinya. Maka begitulah keadaannya ketika kita berada dalam alam kubur. Maka yang kita perlukan hanya amal, sebagaimana di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya jaba'ul mayyit salasa, yang mengiringi mengikuti mayit kita ini kalau nanti suatu saat akan meninggal dunia, ya kan? Pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan namanya mati, kematian. Tapi kita berharap semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Setiap kita, tapi kira-kira kalau kita ditawarin pengen mati, ya. Tapi kalau yang kita tidak takut sama mati, begitu. Kalau seandainya memang dijemput oleh Allah, ya alhamdulillah, apa ya sudah gitu kan, tidak masalah. Kita tidak mempermasalahkan, kita tidak menakutkan itu. Tapi kalau seandainya diberikan tawaran, kita pengennya dipanjangkan umur dalam keadaan sehat dan taat, begitu. Biar apa? Biar kita masih bisa untuk memperluas dan memperindah serta mempercantik surga yang sedang Allah siapkan untuk kita. Dan begitu. Kenapa? Karena yang bisa memperluas tempat kita di akhirat nanti yaitu ketika kita hidup di dunia ini dengan amal soleh yang kita kerjakan. Karena kalau sudah kita meninggal dunia, sudah selesai.
rumah yang kita bikin di akhirat itu sudah selesai, tidak bisa lagi. Kalau kamu misalkan, ya Allah, saya pengen izin, pengen nambahin halamannya biar luas. Dengan apa? Dengan cara sholat misalkan. Oh, nggak bisa di akhirat, apa dalam kubur sudah nggak bisa lagi. Itu yang bisa hanya di dunia. Jadi harapan kita satu, kalau seandainya Allah panjangkan umur, maka ayo bismillah kita siap untuk memperindah, mempercantik, memperhias surga yang sedang Allah siapkan. Dengan apa kita hias? Dengan apa kita luaskan? Dengan apa kita percantik? Yaitu dengan amal ibadah. Maka ini kira-kira kata Nabi yang mengikuti jenazah sampai ke pemakamannya ada 3. Siapa? Ahluhu wa maluhu, kemudian wa amaluhu. Hartanya ikut, mobil yang selama dia hidup dia pakai untuk ke kantor, dia pakai untuk ke pasar, dia pakai untuk jalan-jalan sama keluarga. Ketika dia sudah meninggal dunia, mobil itu ikut mengantarkan jenazahnya sampai ke pemakamannya, sampai ke kuburnya. Siapa yang membawa? Mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin keluarganya. Kemudian lagi ahluhu, keluarganya juga ikut mengantarkan dia. Anak, istri, saudara, dan orang tua juga, kemudian jiran tetangga ikut mengantarkan, dan juga amalnya juga sama-sama ikut dia mengantarkan ke dalam kubur. Setelah kita dikubur oleh tangan, maka kata Nabi sambungan di dalam hadisnya akan kembali 2. Ayat diulisnani, siapa? Ahluhu wa maluhu, kembali dan pulang pergi meninggalkan dia, balik ke rumahnya. Siapa? Anak, keluarganya, dan juga hartanya. Mobil yang dia pakai setiap hari untuk usaha, untuk kerja, akhirnya apa? Ketika dia sudah masuk ke dalam kubur, mobil tersebut pergi ke rumahnya. Jadi harta warisan, bahkan bisa jadi harta rebutan, perkelahian oleh ahli warisnya, anak-anaknya. Ada kira-kira orang ketika meninggal dunia, saking cintanya dia dengan itu mobil yang dipakainya, masuk dalam kubur juga mobil itu. Ya kan? Siapa yang mau gitu kan menggalikan kuburan segede itu. Kemudian lagi anak istrinya juga ikut pergi meninggalkan dia, tidak mau tetap tinggal di dalam kubur, tidak ada. Makanya kira-kira ada istri yang sama-sama cinta terhadap suami, ingin sehidup semati. Oh, karena suami hidup, aku juga harus hidup. Karena suami udah mati, aku juga harus sama-sama mati. Ada kira-kira begitu? Tidak kita temukan istri sering cintanya kepada suami sampai-sampai rela ikut berkubur di dalam kuburan suaminya. Tidak ada. Makanya kata-kata yang benar itu apa? Sehidup sesurga, bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Ketika mati memang kita berpisah, tapi nanti ketika di surga kita akan bersama kembali. Nah itu maksudnya. Jadi yang benar-benar menemani dia di alam kubur itu hanya amalnya. Amal yang kita, apa amal yang menemani kita ini? Salat subuh berjamaah yang kita kerjakan pada subuh Kamis ini di Masjid At-Tayyib bersama dengan orang-orang baik, jamaah-jamaah yang baik. Kemudian kita sambung, kita hadir, kita dapat diam di masjid ini untuk mendengarkan kajian ilmu agama. Ini amal yang nantinya akan menemani kita di alam kubur nanti ketika kita sudah menjadi penghuni kubur. Maka mudah-mudahan amal yang saat ini sedang kita kerjakan dan yang sudah kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda dan sebaik-baik balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi sebutkan itu alam kubur itu awal tingkatan daripada tahapan tingkatan negeri akhirat. Jadi yang pertama kali ujian yang kita lewati adalah alam kubur. Jadi jangan sampai kita menyangka kalau di dunia kita mau dapat ujian ya sudah mati saja. Ya kita mati pun kita dapat ujian. Apa ujian pertama kali?
ketika kita sudah berada di alam kubur, marhaban kata malaikat. Siapa Tuhan engkau? Itu ujian. Lulus ujian pertanyaan pertama, akan ada pertanyaan berikutnya. Ya kalau lulus, ya kalau kita berhasil menjawab benar. Kalau salah, berapa cambukan malaikat itu baru pertanyaan. Itu adalah ujian. Makanya ada kisah, cuman di kisah kesalahan saja boleh jadi biasa hafal orang pada tanah maka silakan kata-kata. Kisah dari Abu Nawas. Apa yang Abu Nawas malah? Ini Abu Nawas ketika Abu Nawas ingin meninggal dunia, Bapak Ibu. Abu Nawas ini kisah terakhir bisa kita tutup. Nah, jadi sampai ada bihur jadi. Ketika Abu Nawas ingin meninggal dunia, dia berwasiat dan berpesan kepada anaknya. Apa kata Abu Nawas? Wahai anakku, sini kumpul semuanya. Apa? Kalau kita biasanya kalau berwasiat ini anak mati kan masih di dunia. Ini kita contohnya misalkan itu oh gini kok. Itu ada tanah di yang itu satu hektar. Misalkan dan oleh jangan adalah itu bagi dua lah. Lawan siapa? Itu lawan ini ini kedua dan sudah serang. Anak mati masih juga itu. Jadi nanti dari dapat dari Tuhannya. Kenapa jadi biar tidak berpatah? Kenapa nggak berpatah? Saya malah kawin. Kan nikah itu ibadah. Kalau aku berpatah-patah, karena aku tak boleh kalau kita niat. Nih, bangnya kalau laki orang pintar itu kayak gitu. Cuma ini bapak-bapak tapi kan. Kenapa? Ini ibu sudah meramukan berada. Bukan untuk dicontoh. Kenapa ini adegan berbahaya? Jangan ditiru. Ini contoh kita. Ini contoh Abu Nawas sampai dengan Abu Nawas. Wahai anakku, nanti ketika bapak sudah meninggal dunia, bapak berpesan apa? Tolong pakaikan bapak dengan kain kapan yang buruk dan yang sudah rapit-rapitan, yang sudah hancur. Pakaikan itu. Untuk apa? Jangan banyak tanya siapa pakaikan ini. Tolong jangan dengan wasiat bapak itu. Ternyata apa? Ketika Abu Nawas meninggal dunia, sekasih orang Islam meninggal dan Abu Nawasnya. Jadi karena anak ingat pesan daripada ayah daripada bapak, dipakaikanlah kain kapan yang busuk, yang buruk gitu, yang sudah lama. Ketika malam pertama di kuburan, datang malaikat itu terakhir menanya, malaikat terakhir kepada Abu Nawas. Jadi dia Abu Nawas, kenapa? Biar dia melihat ini kain kapan Nawas. Artinya ulun ini sudah Nawas meninggal. Kenapa biar menanyai ulun lagi? Biar salah alamat, biar salah kubur. Silakan datang ke kubur sebelah. Ini kesalahan ulun ini samakan aja. Jangan mau praktekkan silakan. Cuma mempraktekkan dia sama aja ulun malaikat gitu kan. Ada kalau dibully, artinya walaupun biar masuk ke dalam kubur itu ada pakai kain kapan, ada pakai malaikat tahu. Ada bakal salah alamat, ada bakal kita di servernya malaikat, ada bakal error. Yang bakal bisa error itu server kita. Ya kan servernya di masjid sampai di hutan. Mana ini yang masjidnya? Nah itu kita. Ini kisah pengarambut ya. Ini supaya lebih mantap. Itu aja. Jadi itu diantara ini pembahasan tentang masalah kubur. Kenapa? Karena begini, yang menurut khawatirnya itu Bapak Ibu, kalau kita ini betul-betul menceritakan serius amat tentang masalah kubur, tentang masalah mati, menurut khawatirnya dia mesti kada mau makan lagi. Kenapa menangis? Saya tahu siapa orang kubur di sini. Kenapa orang kubur? Jadi kalau kita dapat tuh S1 mengerikan aja terus, gitu kan? Jadi kenapa bersemangat lagi dia makan? Pegawai bersemangat lagi, dunia bersemangat lagi, ujung-ujungnya apa? Anak ini dimakan lagi. Ini kira-kira mati dia terus mati lagi, tasbih di rumah. Nah itu, jadi maksudnya ketika kita berbicara tentang mati ya sedikit lah, biar kita tidak terlalu serius amat. Sampai situ saja. Mudah-mudahan ada barokahnya dan manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita, membantu
ketika kita telah berada di alam kubur. Dan ada satu amalan yang paling populer, yang paling viral, yang paling masyhur yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar kita terhindar daripada siksa kubur, yaitu tidak mungkin oleh yakin yang setiap malam sudah mengamalkan itu, yaitu membaca surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Maksudnya dari awal sampai akhir, bukan Al-Mulk lain. Dari awal sampai akhir begitu kan, ayat pertama sampai ayat 30. Amalkan konsisten tiap malam. Ya kan? Tiap malam sebelum tidur, maka nanti kata Nabi itu surah dia yang akan datang ke dalam kubur kita menjadi tameng daripada siksa kubur. Bahasa kita malaikat akan mencabut, maka surah itulah berupa tameng yang akan menghalangi kita daripada cambukan tersebut. Nah itu yang kita bawa dan itu yang kita amalkan. Kalau kayak kapan burung tadi itu harus sakit. Nah itu sifatnya itu. Jadi sampai itu saja, mudah-mudahan akan berkahnya dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna ma'a hadha liman tarhamna wa taqabbal min 'alima farqan ma'suman. Allahumma arzuqna ikhlas wa talab al-'ilmi wa fi dhikri wa fi jami'il ta'at wa ibadat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak-banyak kita halal, kita maaf, kita ridha, pimpin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.